Soeharto dianugerahi pahlawan nasional, syarat kepentingan politik. Saya Deva Radenya, dan inilah Editorial Tempo. Keteladanan seperti apa yang diharapkan dari Soeharto jika penguasa 32 tahun Orde Baru itu mendapatkan gelar pahlawan nasional? Semasa hidup, ia memusatkan kekuasaan di tangannya. Lalu dengan itu memberangus, menekan, bahkan membunuh mereka yang tak bersetuju dengannya. Soeharto memberikan keistimewaan kepada orang-orang dekatnya. Patronase tersebut ia gunakan untuk menjalankan 3 pilar kekuasaan utamanya, yakni angkatan bersenjata, birokrasi, dan golongan karya. Stabilitas memang tercipta demi berjalannya pembangunan. Namun, stabilitas Orde Baru adalah ketenangan yang berlumur darah banyak warga negara. Reformasi gagal menempatkan Soeharto di posisi yang layak. Meski status terdakwa korupsi ditetapkan kepadanya, rezim setelah Orde Baru tak pernah benar-benar mengadili The Smiling General ini. Dakwaan pun dicabut dengan alasan ia tak lagi mampu secara fisik menghadapi proses hukum pada 2006, 2 tahun sebelum kematiannya. Sejak itu, kelompok pendukungnya yang tak pernah kehilangan keistimewaan meski rezim berganti-ganti, berusaha memulihkan nama baik Soeharto. Pada 2009, Majelis Permusyawaratan Rakyat menghapus namanya dalam ketetapan yang berbunyi, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta atau konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto. Kini, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menjadi menantu Soeharto, usaha menyematkan gelar pahlawan nasional kepadanya makin gencar. Tak hanya memobilisasi dukungan dari tokoh dan organisasi massa, usaha ini juga dilakukan dengan menebar propaganda di media massa. Gelar pahlawan yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diberikan antara lain untuk mendapatkan keteladanan berubah menjadi gerilya politik. Pertimbangan politik itu terlihat pada nama pendamping yang juga diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, yakni mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan Marsina, aktivis buruh yang dibunuh aparat pada 1993. Dua tokoh itu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, disandingkan demi mendapatkan dukungan atas usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Keteladanan sejatinya tak melulu harus berasal dari mereka yang disemati gelar pahlawan. Kita bisa melihat kembali keteladanan pada proklamator Muhammad Hatta. Ia justru meninggalkan wasiat kepada keluarganya agar ketika wafat dikuburkan di pemakaman biasa. Ia pun dimakamkan di Tanah Kusir ketika meninggal pada 14 Maret 1980. Hatta memang kemudian diberi gelar pahlawan nasional, tapi itu baru disematkan 32 tahun setelah kematiannya. Bung Hatta melihat pemakaman seseorang di Taman Makam Pahlawan selalu disisipi kepentingan politik. Dia menilai sejumlah orang tak layak dikuburkan di lokasi istimewa itu. Ia tak ingin mengkhianati rakyat dengan berkompromi dengan penjahat negeri sendiri. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.com.